Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas manajemen malam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang online shop. Pernahkah Anda berbelanja online? Berbelanja melalui internet merupakan dampak yang positif di era digital. Dan era digital ini telah mengubah banyak hal, mulai dari aspek komunikasi, ekonomi sampai aktivitas jual beli. Perdagangan di zaman sekarang tidak terpusat pada pasar, swalayan, plaza, mall ataupun tempat-tempat berbelanjaan lainnya. Orang mulai nyaman menggunakan e-commerce karena dengan berbelanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan belanja sebagai transaksi selesai dan barang sampai di depan pintu rumah. Di Indonesia, perdagangan elektronik meningkat beberapa tahun belakangan. Apa itu e-commerce? Elektronik e-commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarannya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Menurut Loudon, peringatan e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai pernyataannya. Apa saja jenis e-commerce? Anda mungkin berpikir bahwa perdagangan online hanya terjadi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, e-commerce sebetulnya dibagi menjadi 6 golongan. Yaitu ada 1 business to business atau B2B. Jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam modal e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya itu ada sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Terus selanjutnya ada business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya menge-share. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Terus selanjutnya ada consumer to consumer, C2C, pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya. Melalui internet, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. E-commerce jenis dengan kata lain C2C adalah transaksi online antara dua individu. Terus selanjutnya ada consumer to business, C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Terus selanjutnya itu ada business to public administration atau B2A. Modal e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administration online. Terus selanjutnya itu ada consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan modal C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Perkembangan e-commerce di Indonesia, industri e-commerce berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan ini. Bahkan negara kita itu berada di puncak 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Apa manfaat e-commerce? Yaitu ada jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko konvensional, Anda hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika Anda memiliki sebuah website e-commerce.
Dengan demikian, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Terus ada tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia nyata beroperasi selama 24 jam setiap hari. Tetapi biaya untuk mendukungnya itu pun akan sangat besar. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda tertidur lelah. Selanjutnya itu ada biaya yang lebih murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. Setidaknya